Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah salat maghrib yang Allah muliakan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Salatul Mu'min karya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa macam najis atau beberapa hal yang termasuk dalam golongan najis, seperti air seni, kemudian feses. Adapun air seni nanti ada perincian. Kalau anak bayi laki-laki belum makan apapun kecuali ASI dan tahnik, bagaimana? Kalau dia sudah makan selain ASI dan tahnik, seperti apa cara membersihkannya? Kalau dia anak bayi perempuan belum makan apapun kecuali ASI dan tahnik, seperti apa? Kalau sudah, seperti apa? Untuk orang dewasa seperti apa? Kalau mengenai sandal seperti apa cara membersihkannya? Kalau kena baju seperti apa? Kemudian bagaimana dengan darah haid? Ya, kemudian bangkai, daging babi, darah yang mengalir, air wadi, air madhi, ini sudah lewat. Tidak mungkin saya ulang kembali, ya, karena pembahasan rincinya sudah berlalu minggu yang lalu. Teman-teman yang minggu lalu mungkin absen bisa menyimak lewat YouTube atau Facebook Muflisah Fitra dan Mufid TV Official untuk murajaah, menambal hal-hal yang hilang dari pembahasan buku ini bila ada absen. Pada malam hari ini insya Allah kita akan masuk di dalam hal yang lain. Sekarang yang ke-7 di buku antum, berarti EFG, ya. G. Saya bacakan dulu bahasa Arabnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, sabi'an al-mani huwa ma yakhruju dafqan biladzatin wa yujibul ghusla wa huwa tahirun 'ala as-sahih walakin yustahabbu ghusluhu idza kana ratban wa farkuhu idza kana yabisan. Faqad thabata an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat li rajulin yaghsilu thawbahu minal mani innama kana yujzi'uka in ra'aitahu an taghsila makanahu fa illam tara nadahta hawlahu. Walaqad ra'aitani afrikuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayusalli fihi. Wa fi riwayatin wa inni la ahukkuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabisan bizufri. Wa qalat inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghsilul mani thumma yakhruju ila as-salati fi dhalika thawbi wa ana anzuru ila atharil ghusli fihi. Nah, penulis berkata, poin ke-7 dari jenis najis adalah mani. Stop dulu. Barusan disebutkan oleh pembaca, poin ke-7 di antara hal-hal yang merupakan najis adalah mani. Ya kan? Ini adalah sebuah kesalahan yang timbul karena penulis meletakkannya di poin najis. Padahal mani ini adalah suci. Bahkan penulisnya menyebutkan di sini wa huwa tahirun 'ala sahih. Mungkin penulisnya bermaksud menyebutkan ini di poin najis sebagai model ke-7 karena memang ada ulama yang berpendapat mani itu najis. Akan tetapi kalau saya pribadi jadi penulisnya, maka saya tidak akan meletakkannya dalam poin najis karena khawatir dikira orang mani itu najis. Sebagaimana barusan penulis mengatakan poin ke-7 di antara yang merupakan najis adalah mani. Saya di kajian BDI yang tahun lalu
saat membahas buku ini sebelum pandemi pernah memberi contoh begini. Bila teman-teman punya buku ini di rumah, kemudian di rumah ada anak SMP misalnya, disuruh gurunya coba rangkum apa-apa saja yang najis. Kemudian dia nanya, Abi, adakah buku tentang najis? Lalu antum bilang, oh itu ada di buku ensiklopedi sholat. Ambil itu bukunya yang jilid 1. Langsung dia buka, dirangkumnya, dan diletakkanlah mani sebagai bentuk najis. Jadinya salah. Ya, dikarenakan memang penulis mencantumkan mani di poin najis. Yang ke-7 ditulisnya. Akan lebih bagus kalau ini cuma dijadikan catatan kaki, ya, atau dijadikan kotak begitu, catatan. Atau dibikin bab baru, hal-hal yang ada khilaf ulama apakah dia najis atau tidak. Atau bab hal-hal yang dikira najis padahal tidak. Ya. Maka coba diralat. Poin ke-7 adalah mani. Apakah dia najis atau tidak baru dibaca penjelasannya. Silakan. Poin ke-7 adalah mani. Mani adalah cairan yang keluar dari dzakar yang dibarengi dengan rasa nikmat. Ya. Stop dulu. Di situ ada terjemahan yang kurang. Bukan cuma sekedar dibarengi dengan rasa nikmat, tapi di sini ada kata dafqon, artinya memancar. Jadi di situ antum tambahkan terjemahannya, mani adalah cairan yang keluar dari kemaluan dengan rasa nikmat dan memancar. Atau memancar dengan rasa nikmat. Sebagian orang ada yang mengira madhi itu mani juga. Sebagian orang ada yang mengira madhi yang cairan kental bening yang keluar beberapa tetes dikarenakan bangkit syahwat, dikira orang mani juga. Padahal ini bukan mani karena tidak ada pancaran. Nah, yang merupakan mani adalah yang keluar dengan memancar. Ya. Coba diulang lebih lengkapnya bagaimana jadinya? Mani adalah cairan yang keluar dari dzakar dengan memancar yang dibarengi dengan rasa nikmat. Ya, itu terjemahan yang benar. Lalu, adapun keluarnya cairan ini mengharuskan seseorang mandi hadas besar. ya. Mani, Untuk mani, kalau keluar dan mau sholat seperti sholat subuh, maka tidak cukup dengan berwudu. Harus mandi junub. Atau mandi janabat, atau mandi wajib. Tata caranya bagaimana? Nanti insya Allah akan datang babnya. Ya mungkin 3 bulan lagi lah baru ketemu. Nah, karena masih jauh. Jadi mani kalau keluar maka mewajibkan mandi. Tidak cukup wudu. 6. mani ini adalah suci berdasarkan pada hadis sahih. Stop dulu. Mani ini adalah suci. Menurut di buku antum terjemahannya adalah menurut hadis sahih. Yang benar bukan hadis sahih tetapi pendapat yang sahih. Mani itu suci menurut pendapat yang sahih. Bukan menurut hadis sahih. Meskipun betul ada hadis yang menunjukkan mani itu suci, betul. Tapi kalau berdasarkan terjemahan yang benar bukan hadis sahih, tapi pendapat yang sahih. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang ada khilaf. Lalu dijelaskan atau disebutkan oleh penulis di catatan kaki. Coba catatan kaki nomor berapa di situ? 15. Coba catatan kaki nomor 15. Apa katanya? Lihat syarah Sahih Muslim karya An-Nawawi. Wa huwa alladhi yurajjihuhu wa yufti bihi samahatu syekhina Ibnu Baz rahimahullah taala. Dan inilah pendapat yang kuat yang dirojihkan atau dikuatkan dan difatwakan oleh guru kami samahatu Syekh bin Baz. Coba perhatikan jemaah, lihat bukunya aja.
Maka kalau saya gabungkan antara kalimat inti dengan si catatan kakinya, saya baca begini. Dan mani ini adalah suci menurut pendapat yang sahih, sebagaimana yang difatwakan dan dirojihkan oleh guru kami Syekh bin Baz. Ya kan? Lebih nyambung. Ya, adapun menerjemahkan dengan hadis sahih, maka ini kurang tepat. Coba diulang dengan terjemahan yang enak. Mani ini adalah suci berdasarkan pada pendapat yang sahih, tetapi disunahkan mencucinya jika dalam keadaan basah dan mengeruk jika dalam keadaan kering. Ya. Kalau mani itu dalam keadaan basah, maka dicuci. Kalau dia dalam keadaan sudah mengering, maka boleh dikerik. Di situ terjemahan antum diapain? Dikeruk. Bolehlah, dikerik kah, dikeruk kah? Pakai kuku saja, nggak usah pakai uang benggol. Tapi biasanya orang kalau sudah keluar mani, mau kering kah, mau basah kah, biasanya langsung dicuci. Tapi bagaimana kalau tidak bisa? Contoh antum iktikaf. Ya kan? Iktikaf di masjid waktu bulan Ramadan. Dan tidak bawa celana dalam ganti. Tidak bawa celana pengganti atau cadangan. Karena mungkin antum iktikafnya bukan iktikaf full, tapi hanya iktikaf terus pagi kerja, malam iktikaf lagi. Waktu antum iktikaf, antum mimpi basah di masjid. Misalnya. Ya. Kemudian antum ke kamar mandi. Ya, kemudian tadi saya mau ngomong apa ya? Antum ke kamar mandi, maka apa yang dilakukan? Mandi junub. Ya kan? Karena mimpi basah. Maka antum mandi junub. Nah, bagaimana dengan si celana dalamnya? Antum buka celana dalam. Oh, ini agak basah. Antum cuci, lalu diperas. Tapi yang dicuci tidak usah seluruh celana dalamnya, nanti basah-basah. Cukup bagian yang ada air maninya. Diperas, lalu dipakai lagi. Ya, supaya, ya siapa tahu antum cuma pakai sarung begitu. Ya, supaya tidak terlalu tipis. Tapi kalau dia sudah kering, maka antum bisa kerik. Ya, dikerik pakai kuku, dihilangkan air maninya. Adapun tidak dicuci, nggak ada masalah, karena dia suci menurut pendapat yang lebih kuat. Nah, bisa dipahami? Ya. Apa dalil bahwa mani itu suci? Silakan. Telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia pernah berkata kepada seseorang yang mencuci pakaiannya karena terkena mani, "Cukup bagimu jika melihatnya dengan mencuci bagian yang terkena. Jika kamu tidak melihatnya, percikkan air pada bagian sekitarnya. Dan engkau sendiri telah menyaksikan aku mengeruknya dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengerjakan salat dengan mengenakannya." Lanjut. Sementara itu, di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Sesungguhnya aku menggaruknya dengan kukuku dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kering." Ya, yang garuk tadi jangan digaruk lah, dikeruk, dikerik. Ya, kalau digaruk itu kayak ya, dikerik. Lalu Aisyah juga bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencuci mani yang pakaian. Kemudian beliau keluar untuk menunaikan salat dengan mengenakan pakaian tersebut. Sedang aku menyaksikan bekas dari cucian itu di pakaian beliau. ya. 3 riwayat ini atau riwayat-riwayat yang barusan kita baca ini menunjukkan bahwa air mani itu tidak wajib cuci. Artinya mani itu suci. Makanya tidak harus dicuci. Buktinya Aisyah mengatakan bajunya Nabi ada mani.
maka maninya cuma dikerik. Lalu Nabi pergi sholat dalam keadaan memakai baju tersebut. Kalau mani itu najis, ini nggak cuma dikerik, tapi diapakan? Ya dicuci semua. Artinya Nabi akan ambil baju yang lain. Begitu. Saya kira cukup bisa dipahami ini. Bisa dipahami ya? Kemudian yang ke-8. Kata penulis, thaminan al-jallalah wahia ad-dabbatul lati ta'kulul 'adhirah. Fa idza hubisat hatta yazula anha ismul jallalah faluhumuha wa albanuha tahiratun halalun ba'da al-habs. Faqad thabata an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Faqad thabata an ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an luhumil jallalati wa albaniha. Wa kana ibnu Umar idza arada aklal jallalati habasaha thalathan. Wa anhu yarfa'uhu naha 'anil jallalati fil ibli an yarkaba 'alaiha aw yashruba min albaniha. Nah. Jenis najis yang ke-8 adalah binatang yang memakan kotoran makhluk atau al-jallalah. Coba disebut jallalah. Ini sekaligus meralat. Waktu saya masih ngajar di BDI dulu, saya hanya menyebut jalalah. Ya, sempat saya sebut jalalah. Yang benar jallalah. Nah, apa itu jallalah? Di situ L-nya 1 apa 2? Di antum L-nya 1 apa 2? Enggak. Oh. Di buku antum terjemahannya langsung Indonesia ya? Ya. Maka ini sebagai sharing pengalaman, teman-teman kalau menerjemahkan sesuatu ke bahasa Indonesia, apakah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, ataukah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, bila ada satu kosakata yang kosakata itu adalah sebuah istilah, maka jangan langsung diterjemahkan. Ya, tapi sebut dulu istilahnya, baru dikasih dalam kurung apa namanya? Artinya. Contoh, dalam bahasa Inggris, misalnya apa dalam bahasa Inggris ya? Istilah dalam bahasa Inggris. Misalnya, anggaplah tender. Cuman di Indonesia sudah diadopsi soalnya. Ada yang bisa kasih contoh? Misalnya, apa dong? Bahasa Inggris, bahasa Inggris. Antum dia bahasa Inggris apa? Apa mas? Dalam dunia kerjaan tuh pasti ada kan bahasa Inggris yang merupakan istilah. Download. Cuman di Indonesia udah Indonesia. Anggap aja misalnya tender tadi lah misalnya gitu. Nah, jangan langsung dibikin. Poin selanjutnya adalah jual beli dengan cara saling mengalahkan. Bingung. Karena itu merupakan sebuah istilah. Maka berikan dulu istilahnya tender. Baru kasih dalam kurung, yaitu jual beli yang saling mengalahkan, apa namanya, kecil-kecilan apa besar-besaran tender itu? Besar-besaran. Kecil-kecilan. Ya. Kalau lelang bahasa Inggrisnya apa? Bid ya? Apa? Auction. Nah, bikin dulu auction, baru dalam kurung jual beli besar-besaran, saling mengalahkan dengan membesarkan, ya yang menang yang besar gitu. Paham ya? Nah, di buku antum jalalah itu tidak disebut jalalah, tapi langsung ditulis apa katanya? Binatang yang memakan kotoran makhluk. Padahal istilah ini istilah penting karena sering disebut dalam masalah fikih. Maka yang terbagus, yang terbaik adalah sebut dulu. Itu poin apa? G. H. H jallalah.
baru dalam kurung. Hewan yang memakan kotoran najis gitu. Bisa dipahami? Ini kayak pelajaran terjemahan jadi ya. Nah, tapi ini sebagai sharing ilmu yang bagus. Ya, mungkin teman-teman ada yang mahasiswa di sini mau bikin tugas akhir. Nah, ketika antum mengutip atau membuat apa sesuatu, ada terminologi yang jangan diterjemahkan langsung, tapi kutip dulu istilahnya, baru kasih keterangan dalam kurung atau pakai catatan kaki di bawahnya, yaitu ya. Jadi teman-teman tulis dulu di situ jallalah. Apa itu jallalah? Coba baca. Poin ke-8, al-jallalah atau binatang yang memakan kotoran makhluk. L-nya 1 atau 2 di situ? J-A-L-L atau J-A-L? Ya, yang betul L-nya 2, jalla. Kalau L-nya 1 nanti dikira bacanya jala. Coba sebut jallalah. Ya. Yaitu hewan yang memakan apa katanya? Kotoran makhluk. Ya, ini kurang tepat juga. Yang benar adalah yang makan najis. Hewan yang makanannya itu najis. Karena kalau cuma kotoran makhluk, ada loh kotoran makhluk yang tidak najis. Contohnya dikasih minum kencing unta, itu tidak najis. Ya, nanti ada pembahasannya. Jadi terjemahan yang mungkin lebih tepat adalah jallala itu adalah hewan yang makan najis. Kasih contoh di situ, nggak tertulis, antum bisa tulis saja di badan bukunya. Contohnya lele yang dipelihara dalam septic tank. Ada kan orang budidaya lele. Tapi mungkin karena malas keluar duit untuk beli pakan lele, maka dimasukkannya dalam septic tank. Ya, jadi kalau kita makan itu, kok baunya itu kayak gimana ya? Ya. Tapi kan kita kalau di pasar kan cuma beli lele mentah begitu kan? Kita tidak tahu dia pelihara di mana. Sudah digoreng baru pas makan, ini kok apa ya? Ini rasa-rasanya sama bau-baunya itu tidak normal begitu. Nah, meskipun sudah dilumuri apa begitu dengan santan jadi apa lele gulai lele, ya kan? Lele mangut lele, ya kan? Tapi baunya tetap tidak bau santan, ya, bau Nah, ini namanya lele jallalah, ya, bukan jalang ya, jallalah. Contoh yang lain bebek, ayam. Tapi dipelihara, lalu makanan hari-harinya misalnya aja kotoran babi. Misalnya beli di mana ada orang tangkar babi di Balikpapan. Misalnya kilo 15 begitu. Ada penangkaran babi. Ya. Terus dibeli anunya apa? Kotorannya oleh peternak ayam. Dicampur antara kotoran babi, campur kotoran sapi, campur rumput-rumput begitu kan, diolah dan prosentase kotoran babinya lebih banyak. Sehingga ini jadinya ayam jallalah. Bebek jallalah. Bisa dipahami? Ini hewan termasuk najis. Nah, supaya nggak najis bagaimana? Coba dibaca. Binatang yang memakan najis adalah najis, tetapi jika binatang itu binatang karantina, hilanglah sebutan binatang pemakan najis dari dirinya, sehingga daging dan susunya tetap suci dan halal setelah ia dikarantina. Ya. Supaya jallalah itu jadi suci, supaya jadi halal, maka dikarantina. Contoh, lelenya itu dikeluarkan dari septic tank, tapi tidak langsung digoreng. Tapi dipindahkan dulu ke misalnya kolam air tawar biasa. Atau yang apalah yang bisa dia hidup. Dipindahkan selama berapa hari? Ada khilaf ulama. Catat di buku antum.
Karantina berapa hari? Ada khilaf. Pendapat pertama mengatakan 3 hari. Sebagaimana nanti ada riwayat yang disebutkan. Jadi ibaratnya kalau orang yang budidaya lele di septic tank atau makanannya dicampur najis, dia mau jual, maka supaya halal, menurut pendapat pertama, dikarantina dulu 3 hari. Tapi pendapat ini menurut saya tidak kuat. Karena bisa jadi si lele itu dari kecil dia hidup di septic tank. Sampai dia besar di septic tank. Apakah tergantikan daging-dagingnya dan baunya hanya dengan 3 hari? Nah, ini masalah. Bagaimana kalau setelah 3 hari, bahkan 5 hari, pas digoreng, tetap aja bau? Berarti dia belum hilang sifat jalalahnya. Nah, pendapat yang kedua, silakan dicatat. Pendapat yang kedua yang lebih kuat, yaitu berapapun lamanya yang bisa menghilangkan sifat jalalah, berapapun lama yang bisa menghilangkan sifat jalalah dengan indikasi dagingnya, susunya. Kalau dia ikan bisa diambil 1, dicoba. Ya, ini masih pahit, ya, masih bau. Berarti nggak bisa, karantina lagi. 1 bulan baru sudah normal, baru bisa dijual. Ya, karena kalau tidak dikarantina seperti itu, berarti si penjual menjual najis. Apa hukum menjual najis? Tidak bisa dikatakan sah. Karena salah satu dari syarat jual beli adalah bukan najis. Ya, najis tidak boleh dijual belikan, hanya boleh dihibahkan. Ya, agak geser dikit. Nggak boleh jual isi septic tank. Tapi kalau ada orang bilang, Pak, bolehkah kami sedot? Mau kami ambil isinya? Bilang, ambil, nggak apa-apa. Kami bayar, nggak boleh. Karena itu najis. Najis tidak boleh dijual belikan, hanya boleh dihibahkan. Ya. Contoh yang lain adalah susu. Misalnya itu adalah kambing. Kambing itu udah bertahun-tahun makan najis. Kita minum susunya itu enggak murni gitu. Antum pernah minum susu kambing? Enggak murni. Ya. Kalau dicium agak-agak bau. Ya. Maka karantina dulu. Setelah misalnya 2 bulan baru normal, baru bisa dikonsumsi. Nah, apa dalil bahwa jalala itu nggak boleh dimakan karena najis? Silakan. Ibnu Umar jika hendak memakan binatang pemakan najis, Belum. Di atasnya masih ada yang belum dicoba. hal tersebut telah ditegaskan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan daging dan susu binatang pemakan najis. Ibnu Umar jika hendak memakan binatang pemakan najis, beliau mengkarantinanya dahulu selama 3 hari. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang riwayatnya sampai kepada beliau melarang menaiki atau meminum susu unta pemakan najis. Ini adalah dalilnya bahwa Rasulullah melarang makan daging dan minum susu hewan jallalah. Itu juga tadi kenapa saya bilang indikatornya diantaranya apa tadi? Indikator dia sudah bagus apa tadi? Daging dan susu. Disebutkan barusan bahwa Ibnu Umar kalau mau makan daging jallalah maka dikarantina dulu selama 3 hari. Tetapi riwayat ini tidak menunjukkan hanya 3 hari. Ya. Al-adad la yu'tad. Penyebutan angka tidak selalu bermakna pembatasan.
Ada kaidah fikih yang menyebutkan kalau ada angka, tidak selalu angka ini sebuah pembatasan, hanya boleh pada angka itu saja. Ya, sebagaimana sholat tarawih misalnya disebutkan 11, tidak bermakna hanya 11. Ya. Penyebutan angka tidak bermakna pembatasan. Maka penyebutan bahwa karantina oleh Ibnu Umar adalah 3 hari, tidak bermakna hanya 3 hari. Ini pendapat yang kuat. Yang kuat adalah kapan dia sudah normal daging dan susunya atau baunya baru bisa dikonsumsi. Ya. Mohon kepada teman-teman yang punya peternakan atau budidaya, entah lele, entah ikan, kepiting dan lain-lain, antum tidak boleh curang. Bila antum memang menggunakan najis sebagai pakannya hewan-hewan antum, maka sebelum antum jual, antum harus punya tempat karantinanya. Kalau antum jual dalam keadaan dia masih jalalah, maka antum menjual najis, dan menjual najis hukumnya haram. Yang boleh hanya sekedar menghibahkan. Nah, kecuali antum bilang gini, mau lele kah? Ada banyak di rumah, tapi jalalah semua. Apa itu? Ini sudah setahun dia makannya najis semua. Kalau mau saya kasih aja, tapi jangan dimakan dulu sebelum dikarantina. Baru antum ajari cara karantinanya gini gitu. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, tasi'an al-fa'ratu. Kata penulis, idza waqa'atil fa'ratu fi samni sawa'an kana ma'i'an aw jamidan tulqa wa ma haulaha. Fa'an Maimunah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an fa'ratin saqatat fi samnin faqala alquha wa ma haulaha fatrahuhu wa kulu samnakum hadza idza lam yakun fi samni al-mutabaqqa atharun najasati fi ta'mihi aw launihi aw raihatihi wa illa ulqiya ma tabaqa fayakunu kal ma'i idza lam yataghayyar ahadu awsafihi binajasatin fahuwa tahurun wallahu a'lam. Silakan. Yang ke-9 adalah tikus. Tikus termasuk hewan najis. Nah, saya pernah cerita waktu kecil mandi, gosok gigi lagi. Ya, tapi kok tidak curiga sampai saya lihat airnya kok keruh. Saya ngelongok ke dalam, ternyata di dalam bak ada tikus diving. Tapi tenggelam. Nah. Ya. Jika ada tikus yang jatuh ke dalam minyak, samin ataupun mentega, baik minyak itu mencair maupun beku, bagian di sekitarnya harus dibuang. Ya. Kalau ada kucing, apa tadi? Kok kucing? Ada tikus jatuh ke dalam samin. Bisa jadi itu minyak, bisa jadi itu mentega. Ya, makanya disebut apakah dia cair ataukah dia beku. Samin kalau cair ya berarti minyak. Kalau sudah beku ya mirip-mirip apa? Mentega. Maka mana yang kena tikus dibuang, begitu juga sekitarannya. Tapi biasanya kalau masuk ke dalam jerigen minyak, saya yakin pasti dibuang semua. Iya kan? Seperti kisah di Tabi'in. Teman-teman yang ikut kajian di Amazing Tabi'in hari Sabtu malam di Istiqlal, ya, Tabi'in, masih ingat kisahnya Syuraih Al-Qadi? Ya, maaf bukan Qadi, Ibnu Sirin. Kisahnya Ibnu Sirin yang beli minyak sekian drum lalu dibawa pulang. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata di dalam salah satu drumnya ada tikusnya. Maka ditumpahkannya semua. Ada orang tanya, kenapa nggak dikembalikan aja sama penjualnya? Terus protes begitu. Apa nih? Tikus di dalam minyak. Ya. Tapi kata Ibnu Sirin apa? Ya, saya khawatir kalau saya kembalikan, lalu orang itu, si penjual aslinya, mengeluarkan tikusnya,
lalu tetap menjualnya, maka kasihan nanti yang beli kedua. Maka ditumpahkan semua oleh Ibnu Sirin. Ya. Maka kalau ada tikus masuk di dalam minyak, biasanya sih ya ditumpah semua. Siapa tahu dia memang diving di situ, ya kan? Tapi kalau dia bentuknya beku seperti mentega, maka cukup diambil bagian atasnya, dibuang yang ada tikusnya diangkat dulu ya, tikusnya diangkat dulu, baru kemudian bagian yang tikusnya itu terjatuh di situ dibuang, begitu juga sekitarannya. Siapa tahu dia sempat berenang terpleset-pleset begitu, ya. Dibuang bagian atasnya. Adapun yang di bawahnya kan tidak kena, maka itu halal. Gitu ya. Itu sama kayak misalnya antum punya margarin, kan Blue Band, antum lupa tutup. Pas antum mau bikin roti ada cicak di situ. Tolong. Maka ini cukup dibuang atasnya. Jangan dibuang semua sementega-menteganya. Karena toh yang bawahnya tidak kena cicaknya. Begitu. Apa dalilnya? Dari Maimunah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seekor tikus yang jatuh di minyak, samin atau mentega. Beliau pun bersabda yang artinya, ambillah tikus itu dan bagian yang ada di sekitarnya, lalu buanglah untuk kemudian makanlah minyak, samin atau mentega kalian itu. Ya. Maimunah bercerita, ada orang tanya kepada Nabi tentang tikus jatuh ke dalam samin, maka beliau mengatakan, buang dia dan hilangkan tempat di mana tikus itu jatuh dan di sekitarannya, ya. Kemudian sisanya makan. Ya. Lanjut. Itu semua dapat dilakukan jika pada minyak yang tersisa tersebut tidak terdapat bekas najis yang berupa bau, rasa, atau warnanya. Ya. Tapi cara di mana bagian mentega atau minyak tadi cuma dibuang, sisanya tetap dimakan. Cara seperti itu berlaku apabila tidak ada bekas-bekas najis yang tersisa pada samin yang tersisa. Bagaimana kalau ada sisanya? Ya, saya tadi belum selesai dengar ya. Oh iya benar. Bagaimana kalau ada sisa najisnya atau bahkan merubah? Minyak ini berubah. Kita lihat ada bulu-bulunya, ya kan? Terus baunya juga sudah berubah. Begitu juga warnanya sudah, misalnya anggap samin itu kuning jernih. Ya, waktu ditutup kuning jernih, habis tikusnya diangkat, itu dilihat kok saminnya ini kayaknya sudah kecoklatan. Ya, maka yang seperti itu tidak bisa sekedar ini dibuang aja lah, ini nggak apa-apa, nanti dijual sisanya. Sebagaimana Ibnu Sirin takut begitu, maka ditumpahnya semua. Nah, coba dibaca lagi. Jika masih terdapat bekas najis, harus dibuang. Selanjutnya, kedudukan minyak itu jika dibersihkan dari najis tadi seperti air, yaitu jika tidak ada satupun dari sifat-sifatnya yang mengalami perubahan oleh najis, maka statusnya tetap suci. Wallahu a'lam. Ya. Saya kira mungkin mudah dipahami ya. Nah, itu 19 berapa? 22. Azannya jam berapa? 31. Oh cukup. Ashiron, yang ke-10. Kata penulis, baulu wa rawsu ma la yukalu lahmuhu bi. Ulang. Baulu wa rawsu ma la yukalu lahmuhu najisun. Li hadithi Jabirin radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yutamassaha bi 'azmin aw bi ba'rin. Wa thabata annahu sallallahu alaihi wasallam imtana'a minal istijmari birrawthi wa qala hadha riksun. Amma bawlu warthu ma'kulil lahmi fatahirun li amrin nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sahabata bisyurbi min bawlil ibili wa lihadza kana nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi marabidil ghanami qabla an yabniyal masjida. Silakan.
Yang ke-10 adalah kencing dan kotoran binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya adalah najis. Hal itu didasarkan pada hadis Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengusap atau membersihkan dengan tulang atau kotoran. Ditegaskan pula bahwa Nabi pernah melarang beristijmar atau bersuci dengan benda padat dengan menggunakan kotoran seraya berkata, ini najis. Adapun kencing dan kotoran binatang yang boleh dimakan dagingnya adalah suci. Hal itu didasarkan pada perintah Nabi kepada para sahabat untuk meminum kencing unta. Oleh karena itu, Nabi SAW. Oleh karena itu juga, kalau di tempat antum tidak ada juganya, kasih kata juga. Oleh karena itu juga, Nabi SAW pernah sholat di kandang kambing sebelum ada masjid yang dibangun. Nah, sabar dulu. Coba lihat bukunya. Ya. Yang ke-10 yang termasuk najis adalah air seni atau feses hewan-hewan yang tidak dimakan dagingnya. Contoh cicak. Yuk kita contohkan dulu. Apa saja hewan-hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya? Contoh cicak. Ya, haram hukumnya misalnya cicak rica-rica. Nah, babi, kemudian anjing, kemudian ular. Kalau mereka hewan-hewan ini punya feses atau air seni, maka itu semua adalah najis. Ya, ada khilaf para ulama tentang kucing. Meskipun yang lebih tepat wallahu alam kucing itu yang suci adalah ini jilatannya. Tapi fesesnya dan kencingnya tetap najis. Tapi ada khilaf ulama. Disebutkan dalam hadis Jabir, Nabi SAW melarang untuk apa tadi? Mengusap atau membersihkan dengan menggunakan tulang atau kotoran. Kenapa? Karena najis. Nabi juga pernah bersabda, ya, ini najis, hadariks. Sehingga Nabi melarang beristijmar menggunakan kotoran. Apa itu istijmar? Nanti aja. Kapan-kapan insya Allah akan datang babnya sendiri. Sedangkan untuk hewan yang halal dimakan, maka feses dan air seninya pendapat yang kuat suci. Catat di situ, bedakan suci dan jijik. Bedakan antara suci dengan jijik. Antum kalau kena nya sapi, jijik atau enggak? Jijik. Tapi kalau ngomong suci atau najis, jawabannya di sini disebutkan untuk hewan yang halal dimakan dagingnya, maka feses dan seninya suci. Contoh penerapannya. Antum jalan ke masjid. Kemudian antum terinjak kotoran ayam. Ya kan? Teman antum bilang, ih cuci, najis. Maka kita jawab, ini bukan najis, tapi ini suci. Hanya saja jijik. Beda jijik dengan najis. Ya, contoh penerapannya, ternyata antum mau cuci, sampai di masjid,
mati air. Dan tidak ada sama sekali air. Anggap aja begitu, meskipun nggak mungkin. Mau cuci nggak ada airnya. Sementara di masjid, ini sudah rakaat terakhir lagi. Nanti daripada saya nggak, kalau pulang sampai sini, sudah habis jamaahnya. Itu pun kalau balik. Takutnya sampai di rumah pulang, males lagi sudah ke masjid. Ya, lalu antum gosok-gosok kaki antum di tanah. Lalu antum masuk ke dalam masjid, sholat. Ya kan? Terus teman antum selesai sholat bilang gini, kamu tadi cuci di mana? Nggak ku cuci lah, oh nggak ada air. Ih, sholatmu nggak sah. Kenapa sholatku nggak sah? Karena di kakimu tadi ada najis. Kita bilang apa? Kamu ini kok kepala batu sih? Sudah ku bilang tadi itu kotoran bukan najis. Jijik iya. Begitu. Rupanya teman antum ngotot bahwa itu najis. Sebagaimana ada kakak angkatan dulu di kos, ya kan? Dia berfatwa begini, setiap yang menjijikkan pasti najis. Ya, berfatwa tanpa ilmu. Ya, itu yang menguatkan saya semakin begini. Pokoknya males sudah ngaji sama situ. Soalnya udah nggak ilmiah, fatwanya aneh-aneh gitu. Kayak gitulah. Dibantah oleh kakak kelas yang lain. Nggak semua, tidak setiap yang kita jijik itu najis. Apalagi jijik dan tidak jijik itu beda orang, beda kejijikan, ya. Keperjijikannya itu beda. Gitu. Nah, seperti misalnya antum lihat ludah, antum terinjak ludah teman, antum bilang apa? Ih, jijiknya, gitu kan? Geli. Tapi najis kah? Tidak. Gitu. Dia nginjak ludahnya sendiri, nggak apa-apa, ludahku sendiri. Dia bilang, ih jijik. Dia bilang, enggak, orang ludahku sendiri. Kita lihat kecoa, laki-laki, jijik atau enggak? Enggak juga sih, biasa aja. Tapi istri kita, teriak dia. Ya. Ketemu tikus. Ya, kalau itu sudah jijik najis. Ya, kalau kita lucunya misalnya kita. Kan ada tikus yang lucu-lucu itu. Tikus lucu bagaimana? Lucunya gitu kan. Ya. Bisa nggak request? Azannya dimatiin. Ya. Begitu ya. Apa dalilnya bahwa kalau dia halal dimakan dagingnya maka dia suci? Dalilnya adalah ada dua riwayat di sini tadi. Pertama, Nabi menyuruh sahabat minum kencing unta. Nanti jadi bahan pertanyaan, kenapa kok disuruh minum kencing unta? Nggak ada minuman lain kah? Jawabannya, yang disuruh Nabi untuk minum kencing unta ini adalah satu kaum yang disebut dengan Uroiniyun. Yaitu ada satu kelompok orang kena penyakit perut. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, minum kencing unta. Itu adalah obat sakit perut. Maka mereka minum kencingnya dan susunya. Kencingnya si unta dan susunya diminum. Begitu. Pertanyaannya, kalau kucing unta itu boleh diminum, bahkan disuruh Nabi jadikan obat sakit perut, berarti kencing unta itu najis atau suci? Suci. Bagaimana mau dikatakan najis? Kalau najis tidak mungkin Nabi suruh berobat dengan kencing unta. Riwayat yang kedua, ini tadi riwayat yang satu ya. Riwayat yang kedua, makanya tadi saya kasih kata juga. Oleh karena itu juga, berarti ini dalil yang kedua. Nabi SAW pernah sholat di kandang kambing waktu masjid belum terbangun. Kalau ada kandang kambing, otomatis ada apanya di situ? Kotorannya. Kalau kotoran kambing itu najis, tidak mungkin Nabi sholat di situ. Bisa dipahami ini? Nah, coba perhatikan, itu nggak ada di bukunya. Disinilah antum membutuhkan seorang guru. Ada riwayat Nabi nyuruh minum kencing unta. Ada riwayat Nabi sholat di kandang kambing.
Bagaimana jadinya dua riwayat ini kok tiba-tiba menjadi dalil sucinya kotoran hewan yang halal dimakan? Ya. Bagaimana cara berdalilnya? Cara dalilnya begini. Bila hanya ada soal Nabi SAW menyuruh minum kencing unta, berarti yang halal hanya kencing unta. Kalau hanya ada dalil Nabi SAW sholat di kandang kambing, berarti yang suci adalah kotoran kambing. Saya ulang. Kalau ada riwayat cuma satu, Nabi menyuruh minum kencing unta, berarti yang suci cuma kotoran unta. Kalau hanya ada hadis Nabi sholat di kandang kambing, berarti yang suci hanyalah kotoran kambing. Tapi ketika ada dua riwayat, maka para ulama mencari illat. Illat itu artinya sebab hukum. Dicari illat yang sama antara hadis ini dengan hadis itu. Maka di antara para ulama ada yang mengatakan, oh, kambing itu sama unta, itu kesamaannya adalah sama-sama dimakan. Sehingga mereka membuat sebuah kesimpulan hukum. Dari dua riwayat ini bisa disimpulkan semua hewan yang halal dimakan berarti kotorannya suci. Lepas dari jijik nggak jijik. Bisa dipahami. Sebelum saya buat kesimpulan, catatan dulu. Tadi saya ada bercanda, saya bilang kepala batu. Jangan diambil di hati ya. Saya pernah dapat WA dari ikhwan waktu masih di BDI. Dia bilang, Ustaz, gak apa-apakah kita bilang sama teman kita kepala batu? Saya bilang, saya cuma bercanda. Ya, biar antum gak terlalu serius gitu. Ya, itu cuma bercanda saja. Adapun mengatakan kepada teman antum, ya kalau dia gak tahu bilang begini. Tadi aku sudah bilang bahwa kotoran ayam itu jijik tapi suci. Apa dalilnya? Antum sebutkan dalilnya. Ya. Tapi teman antum jangan dibilangin apa? Kepala batu. Siapa tahu dia memang belum tahu. Nah, adapun tadi saya itu cuma canda, oke? Ada beberapa kesimpulan. Pertama, mani itu suci. Keluarnya adalah dengan memancar dan disertai lezat atau nikmat. Tidak cukup wudhu, tapi harus apa? Mandi. Mani itu suci menurut pendapat yang kuat. Dikarenakan Aisyah hanya sekedar mengerik mani yang ada di kotoran, yang ada di baju Nabi, dan Nabi menggunakannya untuk sholat. Kesimpulan lain yang juga termasuk najis adalah jallalah, yaitu hewan yang diberi pakan kotoran najis, atau pakannya itu bercampur tapi yang mayoritas adalah najis. Contohnya tadi lele dalam septic tank, atau bebek, ayam yang pakannya campur-campur, kotoran babi, kotoran anjing dicampur beras misalnya. Yang halal dicampur-campur dengan yang haram, di mana yang haram ini mayoritas, maka dia disebut dengan jallalah. Supaya halal diapakan? Karantina. Berapa lama karantina itu? Ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan 3 hari. Pendapat yang lebih kuat, berapapun lamanya sampai hilang sifat jallalahnya. Apa indikatornya bahwa itu sudah enggak jallalah? Bisa dilihat dari daging atau susunya, ya, atau baunya. Nah, yang termasuk najis adalah tikus. Bila tikus itu tercemplung ke dalam minyak atau air, maka buang semua. Bila tidak bisa lagi dibeda-bedakan mana bekas tikus, mana yang tidak bekas tikus. Ya. Tapi kalau dia bisa dibedakan, misalnya jatuhnya di mentega atau minyak beku,
maka buang saja yang bagian ada tikusnya. Yang tidak kena tikus, maka bisa dimakan. Yang terakhir, bila hewan itu haram dimakan, seperti cicak, babi, anjing, ular, maka kotorannya najis. Tapi bila dagingnya suci, dagingnya halal dimakan, seperti kambing, sapi, unta, maka kotorannya suci. Kalau jijik nggak apa-apa, boleh dicuci. Tapi kalau permasalahan suci nggak suci, jawabannya apa? Suci. Dikarenakan Nabi pernah menyuruh sebagian sahabat yang kena penyakit perut untuk minum kencing unta, dan Nabi juga pernah sholat di kandang kambing. Itu menunjukkan bahwa hewan-hewan ini kotorannya suci. Lalu kesamaannya mereka adalah hewan yang halal dimakan dagingnya. Ini saja. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.